Prancis bilang juga sama. Ada bisnismen yang invest di sini, izinnya sampai setahun belum keluar katanya. Ya mereka sih kayak ini sih menghargai ya. Cuma mereka bilang yang problem mereka hadapi adalah kadang-kadang mesti kementerian ini pusing di pingpong juga sana sini. Terus dari Prancis, saya bicara Prancis bilang juga sama. Ada bisnismen yang invest di sini, izinnya sampai setahun belum keluar katanya. Bukan satu, banyak katanya. Saya bilang ke mereka, laporkan saja ke task force, kita akan bereskan dalam waktu singkat. Siapa bisnismennya, siapa aja, ininya apa, seperti apa, yang kita akan beresin. Jadi memang mungkin mereka belum tahu task force seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sudah merasakan manfaat dari task force ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi di Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa bereskan cepat, dan kalau ada peraturan yang mengganggu kita akan minta rubah. Dari tes 6 bulan kan ada sekitar percepatan sampai 30 billion dolar. Iya, lebih dari 30 billion dolar. Iya. Jadi yang impact aja 22 billion dolar kan. Ada yang lain lagi, dan jadi cukup banyak tuh. Kita harapkan akan lebih banyak lagi yang kita kerjakan. Ya. Ya, kalau kita di Kementerian Luar Negeri, kita menjembatani kepentingan investor asing yang biasanya dia ke kedutaan. Tadi kita sampaikan ke para dubes asing di Jakarta. Jadi sebaiknya idealnya ya investor asing itu sebelum masuk Indonesia mereka bisa hubungi kedutaan kita dulu, konsultasi dengan mereka dan kemudian mencari partner, mitra dan aturan-aturan yang clear dari Indonesia. Dan kalau ada persoalan yang perlu diselesaikan, ada titik-titik yang simbol-simbol yang tadi Pak Menteri sampaikan kusut, ya nanti disampaikan di kedutaan kita, lalu kita liaison dengan KBRI mereka di sini juga dengan tim yang baru oleh Pak Menteri. Dan juga dengan sistem yang diciptakan yang baru kan pakai website ya. Jadi lebih mudah memasukkan data kapan persoalan di mana sehingga kita di Kemlu bisa monitor perkembangannya dan juga membantu investor asing untuk push persoalan yang ada supaya lebih cepat selesai. Oh, tadi ada pertanyaan yang menarik, mereka nanya salah satu dari Swiss ya, nanya kalau mau ngadunya kemana? Padahal kita pikir kita udah terkenal, rupanya enggak. Jadi saya bilang ke mereka nanti kan kita kasih informasi website mana yang mereka bisa taruh itu pengaduan mereka. Jadi kerjasama dengan Kemenlu amat penting sekali untuk menyebarkan ini ke kedutaan kita di seluruh dunia sehingga investor yang mau masuk ke sini tahu harus kemana kalau mereka mendapatkan hambatan ketika melakukan bisnis di sini. Ini dampaknya akan signifikan sekali. Saya berterima kasih Pak Wamen untuk dukungannya. Terima kasih ya. Pak, boleh dihitung Pak, mungkin detailkan mungkin ada nggak sih Pak, mungkin dari para asing yang udah mau masuk rencana nilai investasi di Indo itu gimana dengan adanya sebelum adanya di bottlenecking ini Pak, potensi bisa masuk itu berapa sih Pak dari asing yang udah tercatat? Oh, yang impact saja tadi nggak jalan kan 22 miliar dolar. Nanti ada lagi satu proyek di sekitar Sumatera mungkin yang sampai 40 miliar dolar yang udah bertahun-tahun nggak jalan. Kita akan jalankan dengan cepat begitu dia masukin ke sini. Mereka masih diskusi seperti apa ini ya. Ada beberapa kalangan yang bilang juga kami mau mengadu juga, tapi jangan di broadcast, malu katanya. Kita lihat nanti seperti apa kasusnya. Kalau emang nggak perlu di cover wartawan langsung ya nggak apa-apa, kita lihat. Jadi kita akan adjust aktivitas kita sesuai dengan permintaan yang ngadu nanti seperti apa. Tapi kalau untuk saya sih lebih bagus di broadcast live langsung, kenapa? Karena transparansi di situ.
biar teman-teman sama masyarakat dan dunia juga tahu bahwa kita memecahkan masalah dengan serius. Pak Purbaya, satu lagi Pak. Pak Purbaya, satu lagi Pak. Mungkin dari debottlenecking ini, apalagi kan ini juga udah sampai internasional, apalagi tadi dari Paris ada sekitar 11 perusahaan Prancis yang mau masuk ke sini dan dari berbagai negara lainnya. Itu kira-kira berapa persen ya Pak? Kira-kira investasinya yang diperkirakan akan masuk ke Indonesia dan ini dampaknya akan dirasakan dalam berapa tahun ya Pak? Berapa persen itu? Jadi kalau yang 11 tadi lapor, 11-11-nya pasti masuk. Kira-kira gitu. Tapi let's say 5% itu akan bisa terrealisasi dalam waktu yang nggak terlalu lama kalau mereka lapor. Tapi kalau mereka nggak lapor ya kita nggak tahu. Yang jelas begini, begitu investor asing mengetahui bahwa ada task force ini, mereka jadi tidak takut melakukan investasi di sini karena mereka tahu juga kalau ada hambatan mereka harus ngadu kemana. Biasanya kan pusing, adu ke sini, pingpong ke sini, pingpong ke sini, pingpong ke sana, pingpong ke sana. Jadi lagi sama daerah ya. pusing, apalagi sama daerah. Daerah sekarang kan saya baru tahu saya punya kekuatan kan mengembalikan anggaran daerah. Jadi Pemda yang mengganggu iklim investasi akan kita kasih disinsentif, kira-kira begitu. Jadi saya nggak ngomong aja, sekarang kita punya power sedikit untuk memastikan semuanya menjalankan hasil keputusan dari sidang di tim debottlenecking ini. Jadi akan beda nanti dampaknya. Terima kasih.